Ya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dan masih terus bergumul untuk setiap kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga. Untuk itu, kita akan mengawali gumul kita malam hari ini di hari kedua di bulan Mei ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ke hari bagi kami adalah sebuah misteri. Tetapi kami percaya sungguh bahwa kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, baik untuk istirahat kami malam hari ini maupun untuk meyakini pemeliharaan Tuhan sampai pada besok hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dialah yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang yang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang percaya kepada Allah. Ketika kita bicara tentang menjadi pribadi yang percaya kepada Allah, tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan tidak adil, termasuk dihakimi kinerjanya sendiri tidak benar. Segala hal yang telah dikerjakan dengan baik harusnya diberikan apresiasi yang baik pula. Hal ini rupanya tidak terjadi pada diri Paulus ketika dia menghadapi penghakiman beberapa kelompok orang di Korintus. Apa reaksi Paulus? Perhatikan ayat 4a, bacaan Alkitab malam ini. Paulus berkata, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Paulus dengan rendah hati mengakui kekurangan yang sangat mungkin. Ia berbicara tentang kehidupan yang lampau ketika menganiaya jemaat Tuhan. Ia menyebutkan perbuatan yang tidak sadar. Selanjutnya, tanpa bermaksud mencari pembenaran, ia rela dihakimi. Ia siap dituding jari dan dinyatakan bersalah oleh manusia maupun pengadilan. Bagi Paulus itu tidaklah penting. Itu tidak berarti apa-apa. Mengapa? Sebab bagi Paulus hal yang penting yang perlu menjadi penekanan ialah ketika tiba saatnya Tuhan datang menghakimi. Nah, ini menjadi menarik bagi kita karena ketika kita bicara tentang keseharian kita senang menunjuk tanpa menyadari bahwa ketika satu jari menunjuk kepada orang, maka kita juga menunjuk 4 jari ke diri kita sendiri. Nah, apa yang terjadi? Artinya bahwa kita diharapkan untuk tidak menghakimi. Tapi kalaupun kita dihakimi, ya sudah, paling tidak kita bukan jadi hakim, tapi kita yang dihakimi. Tapi sebagai orang percaya, kita punya keyakinan yang sungguh bahwa kita percaya hakim yang sebenarnya adalah Allah. Dia yang akan menentukan segala sesuatu bagi kita. Dia yang akan memutuskan segala sesuatu terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi hari ini kita belajar lagi hal penting, bukan soal apa kata manusia tentang kita yang menjadi fokus kita, melainkan apa kita menurut Tuhan nanti. Jadi penilaian
terkait dengan kehidupan beriman kita kembali kepada kehendak Allah, bukan kepada manusia. Yang terpenting adalah kita lakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Yakin dan percaya bahwa kalau kita melakukan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Karena kita harus menjadi pribadi yang harus dipercaya oleh Allah. Artinya kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Allah dengan sungguh-sungguh tanpa mempedulikan. Kita tidak harus termakan dengan omongan orang, tetapi kita terus melakukan yang terbaik, yang baik menurut Tuhan. Tidak perlu yang baik menurut manusia, karena yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi yang baik menurut Tuhan itulah yang terbaik bagi manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 1. Ada 5 keluarga, keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Bapak Christian Sumartono, keluarga Bapak Dedi Rai P. Banjarnahor, dan keluarga Duncan Kasar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih lagi untuk hari yang baru, untuk boleh kami lewati di tanggal 2 di akhir pekan ini, sambil mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama sepekan lamanya. Tanpa terasa kami juga harus mempersiapkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan di besok hari lewat ibadah minggu. Dan pada malam hari ini kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman-Mu untuk menyatakan apa yang harus kami nyatakan menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, sehingga ketika dunia menghakimi kita, kita percaya bahwa ada Tuhan sebagai hakim yang akan hadir tepat pada waktunya, sebagai hakim yang sungguh-sungguh, yang akan menilai setiap kinerja kita, seluruh tugas tanggung jawab kita, yang akan menilai iman dan percaya kita, ketaatan dan kesetiaan kita. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Dan malam hari ini kami berdoa bersama dengan kelima keluarga yang dari sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Bapak Christian Sumartono, keluarga Bapak Dedi Rai P. Banjarnahor, dan keluarga Duncan Kasar. Bapak tahu keluarga ini dalam pekerjaan mereka sebagai kepala rumah tangga, dalam pendampingan di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kekasih mereka dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka, dalam kehidupan pribadi, dalam pertumbuhan, dalam keluarga. Demikian juga pergumulan keluarga dalam mewujudkan harapan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan mereka, secara khusus sebagai keluarga Duncan Kasar. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menyertai setiap pekerjaan dan usaha, setiap pergumulan kelima keluarga kekasih ini, keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, Bapak Bambang Subagio, keluarga Bapak Christian Sumartono, keluarga Bapak Dedi Rai P. Banjarnahor, dan keluarga Bapak Duncan Kasar. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sektor pelayanan 1 dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GPIB Shalom dan Pasar ini ya Tuhan. Terus menggumuli supaya Tuhan jaga jemaat ini, menjauhkan dari terinfeksinya virus COVID-19 ini ya Tuhan, maupun dalam status ODP, PDP maupun positif ya Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan jaga dan pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan, beri ketaatan, dan beri kesabaran untuk menjalani kehidupan di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi Tuhan, Engkau adalah sumber berkat yang akan membuka jalan bagi mereka, sehingga tidak ada anak-anak-Mu yang harus sampai kelaparan,
yang harus sampai hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Tetapi biarlah dalam kesungguhan hati hamba sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ini kepadamu. Tuhan jaga dan pelihara. Berdoa juga bagi mereka yang sakit, Tuhan kesana jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, keluarga-keluarga juga di luar sana yang dengan setia mengikuti Gumul Shalom setiap hari ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Bapak Asa Sandoyo, keluarga bersama dengan anak-anak kekasih yang jauh terpisah ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Demikian juga ya Tuhan keluarga Bapak Tulus Tobing, Bapak berkati dalam pekerjaannya sehingga harus terpisah dengan istri, beliau di Berau, istri kekasih yang ada di Tarutung, anak-anak kekasih yang harus berada di Tangerang ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi ketiga anak kekasih Pak Asas, Bapak berkati mereka juga dalam keberadaan mereka di tempat-tempat mereka masing-masing, baik di Bogor, di Jakarta maupun di Yogyakarta. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Tuhan akan selalu hadir dengan mereka. Demikian juga jemaat-jemaat yang tidak tersebut, keluarga-keluarga kami ya Tuhan, mereka yang jauh terpisah dari kami, sanak saudara kami ya Tuhan, orang tua kekasih kami, maupun kakak beradik, anak, suami, istri yang terpisah. Bapak berkati mereka juga. Di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, kami terus berdoa menyerahkan mereka yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia pada hari ini. Secara khusus bagi hamba-Mu Pak Soeharto yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usianya. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan kesehatan baginya. Sebagai umat Tuhan kami berdoa juga menggumuli bangsa dan negara ini. Berkati juga seluruh pihak yang terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Baik pemerintah, juga para tenaga medis yang bekerja merawat, dan juga mereka yang sementara dirawat baik secara mandiri maupun juga dalam perawatan medis secara khusus di rumah-rumah sakit karena COVID-19 ini. Bapak berkati, Bapak pulihkan, Bapak beri kesehatan, dan Bapak boleh kembalikan mereka ke tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Demikian juga ya Tuhan pemerintah dalam segala kebijakan dan keputusan. Berkati juga gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini yang harus berhenti untuk beribadah di rumah-rumah ibadah, tapi jemaat semua harus bersekutu di rumah masing-masing. Berkati secara khusus GPIB dalam menata pelayanan di tengah-tengah COVID-19 ini, juga jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, dan juga pengurus-pengurus pelkat dan komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana, semua Bapak berkati bersama dengan keluarga rumah tangga masing-masing, sehingga kami akan tetap berkomitmen kuat untuk memberi pelayanan yang terbaik di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, jaga istirahat kami malam hari ini, lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, serta curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari malam ini sampai besok nanti dalam ibadah di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing, dalam penyertaan dan kasih-Mu ya Tuhan. Amin.